Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan berbagi metode yang ada dalam sistem pendukung keputusan. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 metode. Metode apa saja yang kita bahas di video kali ini? Yang pertama itu metode SAW, yang kedua metode WP, dan ketiga metode AHP. Nah, tanpa menunggu berlama-lama, langsung kita mulai saja tutorialnya. Metode pertama yang kita bahas dalam sistem pendukung keputusan yaitu metode SAW. Saya akan sedikit menjelaskan secara singkat apa itu metode SAW. Metode SAW adalah singkatan dari Simple Adaptive Weighting. Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar dari metode ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada sebuah atribut. Kemudian langkah penyelesaian SAW sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria yang akan diajukan, dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu CI. Yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria dalam kurung CI. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Yang keempat, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Ini adalah formula untuk melakukan normalisasi tersebut. Teman-teman bisa baca slide berikut. Berikut itu nilai preferensi untuk setiap alternatif diberikan sebagai berikut. Ini adalah contoh studi kasus pada metode SAW. Kemudian data yang akan diseleksi sebagai berikut dari studi kasus sebelumnya. Ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan hitungan dengan metode SAW. Untuk metode SAW ini kita akan mengerjakan satu studi kasus yang ada pada soal berikut. Pak Budi adalah seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang minimarket. Pak Budi berencana untuk membuka lokasi cabang baru dan mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi, yakni lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Untuk menentukan lokasi yang terbaik, dia ingin menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau metode SAW dengan bantuan DSS. Kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah K1, jumlah penduduk di sekitar lokasi. Kedua, jarak dari lokasi lainnya yang sudah ada. Ketiga, tingkat persaingan dengan minimarket lain. Yang keempat, kemudian akses lokasi. Sedangkan untuk bobot masing-masing kriteria, W1 sama dengan 0,40, W2 sama dengan 0,10, W3 sama dengan 0,30, W4 sama dengan 0,20. Kita akan mengerjakan studi kasus ini pada Microsoft Excel. Dan saya sudah mengerjakan studi kasus tersebut, saya akan menerangkan bagaimana kita mengerjakannya. Untuk data-data yang ada pada tabel berikut, ini diambil ketika kita membagikan angket ketika kita mengadakan penelitian, kita akan memberikan angket kepada orang-orang, kemudian akan diberikan nilai pada kita kembali. Oke, untuk nilai minimal ini kita menggunakan rumus min sama dengan B6 dibagi dengan B8. Jadi kita masukkan rumus min, kemudian kita klik pada penduduk di bagian A, kemudian kita blok
sampai di bagian C. Kemudian hasilnya kita akan mendapatkan 15.000. Kemudian seterusnya dari bagian min ini menggunakan rumus yang sama sampai dengan nilai 7 ini. Sedangkan untuk rumus maksimum di sini dia menggunakan rumus max sama dengan max dalam kurung kita blok dari A sampai C. Kemudian kita tutup kurung, maka kita akan mendapatkan nilai maksimum. Ini berlaku juga dengan kolom-kolom berikut. Kemudian untuk normalisasinya K1 kita menggunakan rumus 3000 dibagi dengan 3000. Kita masukkan rumus sama dengan sum, dan B6 dibagi dengan B12. Tapi ketika kita mau membagi di B12 ini kita perlu menekan tombol F4 untuk mengeluarkan simbol dolar. Kemudian kita enter saja untuk menemukan hasilnya. Ketika kita sudah menemukan hasil, untuk kolom ke-1 ke bawah kita hanya perlu mencari rumus yang pertama. Setelah itu kita blok dari angka 1, kita blok turun ke bawah, maka dia akan menampilkan hasil sesuai perhitungan yang ada. Untuk K2 rumusnya sama dengan K1, kita hanya pindah kolom saja. Begitu seterusnya dengan K3 dan K4. Untuk bobot rumusnya kita kalikan 0,4 dengan 100 kemudian dibagikan 100, kita mendapatkan hasil 0,4. Begitupun dengan W2, kita kalikan 0,10 dengan 100 kemudian kita bagikan dengan 100. Seperti itu yang pada W3 dan W4. Kemudian untuk SAW, ini rumus yang telah saya masukkan, rumus yang kita butuhkan untuk menghitung SAW ini yaitu sama dengan dalam kurung 0,4 kali 1, kemudian kita tutup kurung, kita tambah dengan 0,10 kita kali dengan 0,5. Setelah itu kita tutup kurung, kita tambah lagi 0,3 dengan 1, kita tutup kurung, kita tambah lagi 0,2 kita kalikan dengan 1, maka kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Untuk nilai ini kita melakukan penyebelahan sama seperti yang di atas. Kita kalikan 0,4 dengan 0,5, kemudian kita tambah 0,10 kita kalikan dengan 1, kemudian kita tambah lagi 0,3 dikalikan dengan 0,5, kemudian 0,2 kita kalikan dengan 0,875. Kita akan dapatkan hasil 0,626. Untuk perhitungan berikut, rumusnya sama seperti sebelumnya, sama dengan dalam kurung kita kalikan 0,4 kita kalikan dengan 0,66 sekian, kemudian kita tambah dengan 0,10 kita kalikan dengan 0,7, kemudian 0,3 di K7
kita kalikan dengan 0,83 sekian yang ada di kolom D baris ke-19. Kemudian sama juga kita kalikan, dari yang ini kita tambah dulu, kemudian kita kalikan 0,2 dengan 1, maka kita akan memperoleh hasil seperti ini. Oke, itu untuk metode SAW. Kemudian kita akan lanjut dengan metode WP. Kebetulan saya sudah menyediakan dan soal nomor 1 menggunakan metode SAW ini, kita akan menghitung juga menggunakan pemrograman Python. Nah, sini saya sudah membuat skripnya. Saya akan sedikit menjelaskan bagaimana program ini bekerja. Nah, itu data untuk masing-masing lokasi kita input di sini. Kemudian kita masukkan bobot masing-masing kriteria. Kita lakukan normalisasi data. Skripnya seperti ini. Yang skrip berikut ini untuk menghitung nilai SW untuk setiap lokasi. Yang ini untuk menentukan lokasi terbaik. Skrip yang ini untuk menampilkan hasilnya. Oke, coba kita running file ini, maka hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan dengan metode WP. Sebelum kita mengerjakan studi kasus dari metode WP ini, baiknya kita tahu sedikit tentang pengertian dari metode WP ini. Apa itu metode WP? Metode WP sendiri adalah salah satu metode penyelesaian yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah multi attribute decision making atau MADM. Metode WP mirip dengan metode weighted sum (WS). Hanya saja metode WP terdapat perkalian dalam perhitungan matematikanya. Metode WP juga disebut sebagai analisis berdimensi karena struktur matematikanya menghilangkan satuan ukuran suatu objek data, tidak melakukan proses normalisasi data. Nah, definisinya yaitu metode WP adalah himpunan berhingga dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam beberapa hal kriteria keputusan. Ini adalah langkah-langkah menggunakan metode WP. Yang pertama itu menentukan tingkat prioritas bobot setiap kriteria. Kemudian yang kedua membuat tabel bobot kriteria yang akan dipilih. Yang ketiga menghitung vektor SI, di mana setiap data XIJ akan dikalikan, tetapi sebelumnya dilakukan pemangkatan dengan bobot dari kriterianya. Ini ada contoh kasus dari metode WP. Contoh kasus yang bisa menjadi referensi itu prestasi, perilaku, pengalaman, disiplin, wawasan, sosialisasi tim dari suatu perusahaan. Kita next. Metode WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Nah, ini kita kerja di studi kasus pada metode WP ini di Excel dan Python. Di sini kita lanjut pada pembahasan soal nomor 2. Di sini saya sudah mengerjakan soal nomor 2 tadi menggunakan Microsoft Excel. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana mengerjakan menggunakan rumus pada metode WP. Oke, ini data awal, kemudian data real, kemudian di sini perbaikan. Nah, kita akan menaruh rumus pada perbaikan bobot, penyelesaian, dan menghitung vektor untuk perangkingan. Sini
Rumus untuk perbaikan bobot yaitu sama dengan 0,35 bagi 0,35 tambah 0,25 tambah 0,5 tambah 0,15. Kemudian kita mendapat hasil 0,35. Begitu juga dengan W2, W3 dan W4 menggunakan rumus yang sama. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus untuk penyelesaian ini kita menggunakan rumus kriteria dari alternatif A dari C1 sampai C4. Itu kita menggunakan rumus sama dengan B13 dipangkatkan dengan min B19 atau 5 dipangkatkan dengan min 0,35, kemudian kita kalikan lagi dengan 70 dipangkatkan dengan 0,25, kemudian dikalikan lagi dengan 5 dipangkatkan dengan min 0,35 dan dikalikan lagi dengan 50 dipangkatkan dengan 0,15, maka diperoleh hasil sekian. Begitu pula dengan S2 dan S3 menggunakan rumus yang sama persis pada S1 yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk menghitung vektor V untuk perengkingan kita menggunakan rumus B25 dibagi dengan B25 tambah B26 tambah B27. Atau sederhananya B25 angka yang ini kita bagi dengan angka yang ini ditambah dengan ini kemudian ditambah dengan ini, itu akan memperoleh hasil seperti ini. Begitu berlaku juga rumusnya dengan V2 dan V3. Oke, ini sekian bagaimana kita menghitung studi kasus yang tadi nomor 2 itu menggunakan metode WP. Nah, tadi kita sudah mengerjakan metode WP dengan studi kasus yang tadi pada nomor 2 menggunakan Microsoft Excel. Ya, berikut ini kita akan mengerjakan dengan menggunakan pemrograman Python. Ya, ini scriptnya saya sudah buat. Sini ada penjelasan beberapa blok script yang perintah ini untuk data untuk masing-masing jurusan. Perintah berikut yang ini yaitu bobot untuk masing-masing kriteria. Kemudian normalisasi datanya, menghitung nilai WP untuk setiap jurusan, menentukan jurusan terbaik, dan menampilkan hasilnya. Oke, coba kita lakukan running terhadap file Python ini. Nah, maka dia menemukan hasil sebagai berikut. Nah, kita mulai dengan penjelasan apa itu metode AHP. Nah, metode AHP itu sendiri adalah singkatan dari Analytical Hierarchy Process. Metode AHP ini merupakan suatu metode teknik terstruktur yang bisa digunakan dalam sistem pengambilan keputusan. Nah, selain metode WP, metode SAW ada juga metode AHP. AHP didesain untuk menangani secara rasional untuk dapat memilih alternatif yang paling baik di antara semua alternatif yang ada terhadap sejumlah kriteria tertentu. Nah, jadi dia menseleksi mana yang terbaik di antara kriteria yang ada. Oke.
Nah, fundamental prosedur dan penerapan AHP. AHP merupakan teknis berbasis perbandingan yang secara umum menurunkan terhadap ukuran rasio dari perbandingan berpasangan baik dalam bentuk diskrit atau kontinu dalam sebuah struktur hierarki yang bertingkat. Nah, kemudian ini adalah struktur hierarki dari metode AHP. Ini contoh, kita memilih perguruan tinggi dengan jurusan TI. Kita menggunakan metode AHP. Ini ada algoritma AHP-nya. Nah, ada contoh kasus di sini. Kita masuk pada topik permasalahan dalam soal yang akan kita selesaikan. Nah, soal nomor 3 ini ada sebuah studi kasus di mana perusahaan ABC yang beroperasi dalam sektor keuangan sedang mengeksplorasi pengimplementasian sistem pendukung keputusan atau DSS baru untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan manajerial. Terdapat beberapa opsi teknologi TI yang berbeda untuk mendukung implementasi DSS, dan perusahaan ingin memilih teknologi yang paling sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Di sini terdapat kriteria C1 sampai C5, kemudian alternatif teknologi yaitu ada A1 sampai A3. Nah, dengan soal yang ada, saya sudah membuat perhitungan yang menggunakan Excel dan Python. Kita akan langsung saya menuju Excel-nya. Saya akan menjelaskan bagaimana kita menghitung menggunakan Excel. Nah, ini dia cara perhitungan metode AHP dari studi kasus yang ada di soal tadi. Sini ada alternatif yaitu C1 sampai C5. Kemudian A1 sampai A3. Sini ada cost dan benefitnya. Nah, ini untuk angka-angka yang ini angkanya kita dapat dari penelitian. Nah, semacam kita memberikan angket, kemudian angket tersebut akan diisikan nilai oleh orang saat kita memberikan angka tersebut untuk tujuan penelitian. Berikut ini kemudian waste-nya, kemudian total. Nah, untuk jumlah yang ini terdapat rumusnya sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah sum sama dengan sum, kemudian kita klik di C15, kemudian kita blok ke C19. Nah, di situ dia akan membagi dari C15 sampai dengan C19. Kemudian kita enter dan kita akan mendapatkan hasilnya. Begitu seterusnya sampai dengan kita lanjut ke normalisasi. Untuk normalisasinya kita menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, sama dengan kita klik di C15, artinya 1, kita bagi dengan C21. Nah, di sini ada catatan ketika kita akan membaginya dengan C21, ya 15 ini kita bagi dengan 15, kemudian kita tekan F4 pada kali supaya dia menambahkan dolar. Kemudian setelah kita masukkan rumus ini, kemudian akan mendapatkan hasil seperti berikut. Setelah kita mendapatkan hasil yang ini, kemudian kita blok saja. Maka nilai-nilai yang di bawah ini dia akan menyelesaikan seperti dengan rumus yang ada di atas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang berikut juga sama. Dia mempunyai rumus yang sama seperti yang di sini. Sampai di sini gunakan rumus yang sama. Untuk berbuat normalisasinya rumusnya seperti berikut. Sama dengan sum dalam kurung
kita klik kemudian blok dari C23 sampai dengan D23. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita blok saja ke bawah. Nah, kemudian untuk agent value-nya, untuk mendapatkan agent value sama seperti pada bobot normalisasi, hanya saja kita menambahkan bagi 5 supaya dia bisa mendapatkan nilai agent value-nya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai yang ini, kita tidak perlu lagi untuk memasukkan rumus seperti yang ini. Seperti pada contoh ini, kita tinggal blok dari sini sampai sini, maka dia akan menghasilkan angka dari hasil perhitungan sama seperti yang ada di atas. Oke. Untuk agent vector mulai dari C15, kemudian kita kalikan dengan I23. Untuk agent vector ini kita perlu menambahkan simbol dolar. Simbol dolar itu ada di F4. Kalau simbol dolarnya di depan, kita perlu menekan F4 sebanyak 3 kali, sedangkan untuk yang S-nya setelah huruf I ini kita perlu menambahkan dolarnya 2 kali. Oke, setelah kita mendapatkan hasil berikut, kita tinggal blok saja ke bawah supaya mempermudah dalam perhitungan. Untuk yang T ini rumusnya sama dengan dalam kurung 2 kali, kemudian kita bagi dari agent vector, kita bagi dengan agent value, kemudian kita bagi lagi dari sini ke sini, dari sini ke sini kita bagi, kemudian kita tambah, kemudian seterusnya sampai pada agent vector yang dan agent value kita bagi kolom paling terakhir, kemudian kita bagi dengan 5, maka hasilnya seperti ini. Sedangkan untuk konsistensi indeks atau CI strukturnya sebagai berikut. Kita pakai rumus sama dengan nilai dari T ini kita kurangi dengan 5. Nah, nilai 5 ini kita dapat dari jumlah kriteria yang ada. Kemudian kita bagi lagi dengan jumlah kriteria yang ada, kita kurangi dengan 1, maka akan menghasilkan nilai konsistensi indeksnya seperti ini. Kemudian untuk random indeksnya ini kita isikan saja, kemudian konsistensinya rumusnya itu CI dibagi dengan RI. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Oke, tadi kita sudah selesai menghitung atau mengerjakan soal nomor 3 menggunakan metode AP. Jadi kita mengerjakannya menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita akan melanjutkan dengan menggunakan pemrograman Python. Di sini skripnya saya sudah buat. Ini ada beberapa penjelasan di sini. Ini data yang kita input. Kemudian pairwise comparison matrix. Kemudian normalisasi matrix pairwise comparison, menghitung agent value dan agent vector, mengambil agent vector dan agent value maksimum. Ini normalisasi agent vector. Skrip berikut yang ini untuk menempelkan hasilnya. Setelah itu menghitung konsistensi dan menentukan konsistensinya. Oke, coba kita menjalankan program Python ini, maka hasilnya seperti ini. Terima kasih.